Salam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur ada waktu yang indah bagi kita untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada Kamis malam. Mari kita memuji Tuhan dengan mengarahkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada malam hari ini. Kita menyanyi sebuah pujian mengatakan saat ini saat indah. Kita bertemu dengan Tuhan merupakan saat yang terindah dalam kehidupan kita. Diberikan kehidupan kekal, mendapat jaminan di dalam Yesus Kristus. Dan hadirat-Mu kami selalu rasakan dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, ada waktu yang indah bagi kami datang bersekutu dalam ibadah kelompok doa. Dan kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan, menyertai penyembahan kami boleh selesai dengan keadaan selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa kecewa putus asa, Tuhan selalu menyertai kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu.
kehidupan kita, bahkan membuat kita terkagum-kagum tiada hentinya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi sebuah pujian mengatakan bahwa Dia sanggup melakukan apa saja perkara dalam kehidupan kita. Dia mengerti apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ada waktu yang indah bagi kami untuk belajar bersama, menikmati firman Tuhan yang menjadi dasar hidup kami sebagai orang percaya ketika kami di dalam masalah, di tengah kesesakan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus-Mu memberikan kami kemampuan untuk memahami firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 10 sampai ayat yang ke-21. Saya membaca untuk kita. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah
perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita boleh baca, dan kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu mengalami kebaikan Tuhan atau mengalami kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi orang benar itu atau kita diselamatkan bukanlah karena usaha kita sebagai manusia, tetapi adalah pemberian Allah yang merupakan anugerah terbesar yang kita alami. Kita diselamatkan dari dosa, kita diampuni dan memberi jaminan kekal kepada kita. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kehidupan kita atau praktek hidup kita ini agar senantiasa takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, merupakan satu seni atau karya atau sesuatu yang harus kita kerjakan, yang harus menerus kita pelajari sepanjang kehidupan kita ini, memberi pemahaman untuk kita bertumbuh. Nah, dalam bagian ini pemazmur memaparkan beberapa hal atau memberikan pemahaman kita tentang hidup takut akan Tuhan, yaitu berumur panjang, menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, menikmati kasih setia Tuhan. Nah, berdasarkan pengalaman ini, Raja Daud menuliskan pada bagian ini bagaimana dia dilepaskan. Merupakan satu keajaiban. Dia dilepaskan dari tantangan hidupnya. Ini saat dia lari dari Raja Saul, berpura-pura tidak waras karena memang dalam situasi yang terjepit. Nah, menikmati kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak mengalami masalah. Mengalami kebaikan Tuhan berarti kita tidak mengalami satu hal yang terburuk sekalipun. Mengalami kebaikan Tuhan bukan berarti kita dilepaskan dari penderitaan sakit penyakit. Mengalami kebaikan Tuhan berarti kita tidak terlepas dari susahnya kehidupan di dunia ini. Tetapi kita akan mengalami kebaikan Tuhan, mengalami penderitaan Tuhan bersama dengan kita, menolong kita. Pemazmur dengan menjelaskan bahwa orang benar bisa saja mengalami penderitaan di dalam ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Nah, kita mengalami penderitaan. Bahkan Raja Daud merasa patah hati, remuk jiwanya, dalam situasi memang tidak ada yang bisa diandalkan lagi. Tetapi Tuhan, dia katakan bahwa Tuhan mendekat kepada mereka. Tuhan mendengar, itu yang dikatakan. Nah, apa saja penderitaan yang kita alami, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus? Penderitaan apa saja yang bisa kita alami atau sebagai orang benar? Ada penderitaan fisik, sakit penyakit yang kita alami, kita mengalami kelemahan tubuh. Demikian juga dengan penderitaan batin, kita mengalami semuanya itu. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Penderitaan dari segala kesesakan. Ayat 20, kemalangan orang-orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Ya, puji Tuhan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami kemalangan, namun Tuhan katakan,
Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya. Nah, kalau begitu, kebaikan Tuhan seperti apa yang kita bisa rasakan di dalam penderitaan? Kebaikan apa yang kita bisa rasakan yang sudah nyata dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan? Yang pertama yaitu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya kita mengalami pertolongan Tuhan sehingga penderitaan yang dialami tidak sampai membinasakan, tidak menghancurkan kita sebagai anak Tuhan. Puji Tuhan, penderitaan yang kita alami ketika kita mengalami bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, sehingga kita tidak mengalami penderitaan yang luar biasa atau tidak menghancurkan kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Itu terdapat di dalam ayat 17 dan ayat yang ke-20. Ayat 17, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kata di sini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan menolong, Tuhan memberikan yang terbaik. Menentang berarti Tuhan melawan. Tuhan tidak berpihak kepada hal-hal yang jahat. Jadi secara khusus di sini dikatakan Tuhan tidak berpihak kepada orang yang berbuat jahat. Di dalam ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Penderitaan banyak, tantangan hidup banyak, tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Dengan pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita mengalami satu penderitaan, kesesakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebaikan Tuhan seperti apa yang kita bisa rasakan di tengah penderitaan. Di dalam ayat 17, sekali lagi, dan juga di dalam ayat 22, bahwa kita melihat keadilan Tuhan ditegakkan. Orang-orang jahat akan mendapatkan balasannya. Di dalam ayat 17, wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Ayat 22, kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Wah, ini satu statement Raja Daud terhadap orang-orang yang memang menentang Allah, dengan mengatakan bahwa Tuhan akan mematikan orang fasik, kemalangan akan mematikan orang fasik. Siapa membenci orang benar akan menanggung hukuman. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah berpihak kepada orang jahat. Tuhan tidak pernah setuju dengan orang yang jahat, orang yang berbuat jahat, sehingga bahwa Tuhan tidak akan pernah berpihak kepada mereka. Nah, kejahatan mereka tidak langgeng, bahkan bisa berbalik kepada mereka. Itu yang dikatakan bahwa kemalangan akan mematikan mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, baik masalah kita yang kita hadapi, penderitaan, suka, tidak suka kita alami, suka tidak suka kita jalani di dalam kehidupan kita. Namun di balik semuanya, Tuhan menolong, memberi kebaikan kepada kita. Mengalami kebaikan Tuhan bisa saja kita alami di dalam kehidupan kita. Maksudnya bahwa hidup kita ini adalah karena kebaikan Tuhan. Setiap hari, setiap saat kita mengalami kasih setia Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, dalam situasi apapun, kita mengalami kebaikan Tuhan. Dengan bukti bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan selalu menolong kita. Oleh sebab itu, dengan cara melibatkan Dia dalam kehidupan kita, dengan cara melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap sisi, itulah kita merasakan kebaikan Tuhan. Penjelasan Daud pada bagian ini memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan memang dapat diandalkan. Tuhan tidak diragukan lagi, karena memang Dia hadir bersama dengan kita.
Pertolongan Tuhan akan kita alami jika hati kita berpaut kepadanya. Bagaimana kita mau mengalami kasih setia Tuhan kalau hati kita tidak mengandalkan Dia? Bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan kalau hati kita menolak Dia? Kalau hati kita menentang Dia? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, mari kita alami kebaikan Tuhan dengan tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa kita akan baik-baik saja dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan selalu hadir bersama dengan kami. Tuhan memberi yang terbaik bagi kami dan kami tahu itu kami selalu mengalami kasih setia Tuhan. Kami selalu mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Nyata pertolongan-Mu ya Tuhan di saat-saat kami tidak sanggup lagi. Tuhan, di situ Engkau hadir. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan tidak berpihak kepada orang-orang yang jahat, tetapi Tuhan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Bapa dan mampukan kami. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi sebuah kor yang mengatakan Dia mengerti, Dia peduli. Doa kita bersama sesuai dengan bahan doa yang disampaikan oleh kelompok doa, kita akan menyampaikannya. Demikian juga mungkin pergumulan kita secara pribadi, mari kita sampaikan kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Prianto menyampaikan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami ya Tuhan.
hingga pada malam ini kami ada apa adanya oleh karena anugerah Tuhan, dan kami tetap memperoleh kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk melewati hari kami. Itulah pertolongan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Pertama, kami dapat menyembah Engkau malam ini. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan jemaat-Mu ke tangan-Mu Tuhan, dan kelompok doa yang ada, dan bahan doa yang telah disampaikan dari setiap kelompok doa. Kami memohon penyertaan-Mu ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Engkau memberkatilah keluarga-keluarga jemaat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau menolong mereka, memelihara ya Tuhan, dan biarlah mereka selalu bersandar kepada-Mu Tuhan sebagai Allah yang hidup, yang memberi kehidupan bagi kami. Dan yang sakit ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan. Yang dalam pendidikan, beri mereka kemampuan dan hikmat Tuhan supaya mereka sukses. Dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi mereka, Engkau beri hikmat biarlah mereka dapat melaksanakan pekerjaan itu dengan kasih setia-Mu Tuhan, dan memandang bahwa Tuhan yang memberi kemampuan dan berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga sebagai petani, pengusaha, dan juga pegawai negeri. Engkau memberkati semua Tuhan, baik perawat dimanapun dan juga di pemerintahan. Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berkumandang dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi teladan dimanapun berada ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur juga bahwa dalam ibadah ini kami juga memberikan persembahan, biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati yang sudah memberi ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk program-program kami ke tangan-Mu. Engkau menolongnya Tuhan dalam pelayanan pembinaan iman dari tim pembalaan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Pengurus setiap kelompok doa dan pengurus jemaat, Engkau memberkati. Dan pembangunan yang dikerjakan, biarlah semuanya dapat terlaksana oleh kehendak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti dan peduli akan hidup kami, akan selalu menyertai kami. Dengar seruan kami ya Tuhan, dan jawab pada waktunya. Kami bersyukur kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Salam.